warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas apa itu internet. Internet adalah singkatan dari interconnection networking. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP/IP. Istilah TCP/IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internet networking. Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Ono Purbo menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer yang ada di seluruh dunia yang terkoneksi antara satu yang dengan yang lainnya. Media koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan telepon, fiber optik, kabel koaksial, satelit, atau dengan koneksi wireless. Ketika kita terhubung dengan internet, kita diberikan hak akses ke komputer lain di seluruh dunia yang juga terhubung dengan internet. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, saat ini internet dapat dihubungi dengan koneksi wireless dari handphone PC atau dari sebuah komputer netbook. Setelah terhubung dengan internet, kita dapat melakukan beberapa hal, misalnya mengirim dan menerima email, chatting dengan media teks atau suara, atau hal-hal lain dengan suatu software aplikasi tertentu. Sejarah internet. Ada beberapa kejadian penting dalam sejarah internet. Pada tahun 1997, Uni Soviet atau sekarang adalah negara Rusia meluncurkan wahana luar angkasa yaitu Sputnik. Pada tahun 1958, sebagai buntut dari kekalahan Amerika Serikat dalam meluncurkan wahana luar angkasa, dibentuklah sebuah badan dalam Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Advanced Research Projects Agency atau yang disingkat ARPA, yang bertujuan agar Amerika Serikat mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut. Salah satu sasarannya adalah teknologi komputer. Pada tahun 1962, J.C.R. Licklider menulis sebuah tulisan mengenai sebuah visi di mana komputer-komputer dapat saling dihubungkan antara satu dengan yang lainnya secara global agar setiap komputer tersebut mampu menawarkan akses terhadap program dan juga data. Di tahun ini juga, R&D Corporation memulai riset terhadap ide ini yang ditujukan untuk tujuan militer. Pada awal tahun 1960-an, teori mengenai paket switching dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Pertengahan tahun 1960-an, ARPA mengembangkan ARPANET yang mempromosikan Corporation Networking of Time Sharing Computer dengan hanya 4 buah host komputer yang dapat dihubungkan hingga tahun 1969, yakni Stanford Research Institute, University of California, Los Angeles, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Pada tahun 1965, istilah hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson. Pada tahun 1968, jaringan TimeNet dibuat. Pada tahun 1971, anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi sebuah node komputer yang terdiri atas komputer-komputer untuk riset milik pemerintah Amerika Serikat dan universitas. Pada tahun 1972, sebuah kelompok kerja yang disebut dengan International Network Working Group atau INWG dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer dan juga internet. Pembicara pertama dari organisasi ini adalah Vince, yang kemudian disebut sebagai Bapak Internet. Pada kisaran tahun 1972 sampai 1974,
Beberapa layanan base data komersial seperti Dialog, STC Orbit, Lexis, The New York Times, Databank, dan lainnya mendaftarkan dirinya ke ARPANET melalui jaringan dial-up. Pada tahun 1973, ARPANET keluar Amerika Serikat. Pada tahun ini, anggota ARPANET bertambah lagi dengan masuknya beberapa universitas di luar Amerika Serikat, yakni University College of London dari Inggris dan Royal Rail Establishment di Norwegia. Pada tahun 1974, Fincher dan Bob Kahn mempublikasikan spesifikasi detail Protocol Transmission Control Protocol atau TCP dalam artikel A Protocol for Packet Network Interconnection. Pada tahun 1974 juga, Boll, Granite, dan Newman atau BBN, perusahaan kontraktor untuk ARPANET, membuka sebuah versi komersial dari ARPANET yang mereka sebut sebagai Telnet, yang merupakan layanan paket data publik pertama. Pada tahun 1977, sudah ada 111 buah komputer yang telah terhubung ke ARPANET. Pada tahun 1978, protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yakni Transmission Control Protocol dan Internet Protocol atau TCP/IP. Pada tahun 1979, grup diskusi Usenet pertama dibuat oleh Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Belovin, alumni dari Duke University dan University of North Carolina, Amerika Serikat. Setelah itu, penggunaan Usenet pun meningkat secara drastis. Di tahun ini pula, emoticon diusulkan oleh Kevin McKenzie. Pada awal tahun 1980-an, komputer pribadi atau PC mewabah dan menjadi bagian terbanyak hidup manusia. Tahun ini tercatat ARPANET telah memiliki anggota hingga 213 host yang terhubung. Layanan Bitnet because it's time network dimulai dengan menyediakan layanan email, mailing list, dan juga file transfer protokol atau FTP. CSNet atau Computer Science Network pun dibangun pada tahun ini oleh para ilmuwan dan pakar pada bidang ilmu komputer dan dari Purdue University, University of Washington, R&D Corporation, dan BBN dengan dukungan dari National Science Foundation atau NSF. Jaringan ini menyediakan layanan email dari beberapa layanan lainnya kepada para ilmuwan tersebut tanpa harus mengakses ARPANET. Pada tahun 1982, istilah internet pertama kali digunakan dan TCP/IP diadopsi sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut. Name server mulai dikembangkan sehingga mengizinkan para pengguna agar dapat terhubung kepada sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju host tersebut. Tahun ini tercatat ada lebih dari 1.000 buah host yang tergabung ke internet. Perkembangan internet. Setelah mengetahui sejarah internet mulai dari terbentuknya pertama kali, maka kita akan membahas perkembangan internet secara global. Dari tahun ke tahun, perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Dari segi cakupan sendiri, meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini, banyak negara berlomba-lomba untuk memperluas jaringannya menggunakan satelit, dan adanya satelit maka mampu untuk menjangkau wilayah yang lebih baik atau lebih luas. Berikutnya adalah perkembangan internet pada transmisi paket data yang digunakan. Untuk saat ini, proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena didukung oleh banyak teknologi terbaru dan lebih modern yang sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru sekarang adalah 5G. Tentunya, untuk dapat menggunakan teknologi jaringan 5G membutuhkan resource yang cukup besar bagi sebuah negara. Pada perkembangan internet dari segi penggunaannya, perkembangan teknologi informasi tidak ada habis-habisnya, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi, mulai dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Jika awal perkembangan internet digunakan untuk kebutuhan riset militer, maka untuk sekarang cakupannya lebih banyak lagi, seperti penggunaan untuk bidang pendidikan, sosial,
politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. Manfaat internet. Banyak sekali manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam bidang bisnis. Terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan, seperti pembuatan website usaha, e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif lainnya. Faktor penting yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Anda telah berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis Anda akan terhubung dengan seluruh pengguna di dunia, sehingga jangkauan bisnis menjadi lebih luas. Dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Yang ketiga, bidang informasi. Saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk menjalankan informasi dan berita aktual secara cepat. Sesuai dengan pengertian internet sendiri, media elektronik di abad ke-21 banyak yang telah memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi secara cepat dengan jangkauan lebih luas. Misalnya saja, perusahaan media cetak selain memberikan media melalui surat kabar, juga membuka media channel di internet untuk mendapatkan berita tidak hanya dari lingkup dalam negeri saja, tapi juga mencakup lingkup internasional. Dalam bidang kesehatan, internet digunakan untuk referensi kesehatan dan jasa untuk pelayanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup dengan mudah mencari berbagai kebutuhan seperti obat, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. Dalam bidang sosial dan hiburan, bidang terakhir yang banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Fasilitas dalam internet. Yang pertama, email. Email adalah surat atau pesan elektronik yang dikirimkan dan diterima oleh atau antar individu atau komputer. Email bekerja seperti mesin penjawab telepon. Walaupun kita tidak sedang online dengan internet, kita masih bisa menerima email dari seluruh penjuru dunia. Saat ini, email tidak hanya berisi teks saja, tetapi sudah bisa dilampiri dengan grafik, gambar, foto, dan juga suara, bahkan animasi. Email juga dapat digunakan untuk berkirim surat secara langsung kepada beberapa orang sekaligus. Berkirim dan menerima email saat ini sudah menjadi hal umum yang dilakukan orang di internet. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia dengan fasilitas email ini, asalkan sudah memiliki alamat email tertentu. Yang kedua, discussion group. Biasanya kita gunakan email untuk orang-orang yang sudah kita kenal dengan baik. Akan tetapi, kita juga dapat menggunakan email untuk saling bertukar informasi, berdiskusi, dan berdialog dengan orang lain. Kita dapat berpartisipasi dalam diskusi dengan debat dengan topik yang beragam, mulai dari hobi sampai permasalahan komputer atau malah masalah hiburan. Yang ketiga, mailing list atau milis. Mailing list adalah salah satu jenis discussion group di internet. Anggota mailing list dapat berkomunikasi dengan mengirimkan email pada list address. Setiap email yang masuk kemudian akan dikirim balik ke setiap member mailing list tersebut. Untuk menjadi member sebuah mailing list, dimulai dengan mengirim email ke
subscription address. Setelah menjadi member, kita bisa menerima email dari yang lain dan juga mengirimkan email ke mailing list. Yang keempat, newsgroup. Newsgroup adalah juga salah satu discussion group yang ada di internet. Tidak seperti MyList atau mailing list, newsgroup menggunakan komputer jaringan khusus yang disebut sebagai Usenet. Setiap komputer terdapat beberapa newsgroup. Setiap newsgroup diatur berdasarkan satu topik general yang kemudian dibagi menjadi beberapa subtopik di bawahnya. Yang kelima, file transfer protocol. File transfer protocol atau FTP adalah layanan internet untuk melakukan transfer file antara komputer kita dengan server di internet. Cukup banyak server di internet yang menyediakan layanan ini, sehingga kita bisa mengcopy file-file di server komputer kita. Hal ini yang disebut download. Selain itu juga kita bisa mengcopy file-file di komputer kita ke server di internet. Hal ini yang disebut dengan upload. Yang keenam, www atau World Wide Web. www adalah layanan internet yang paling banyak dikenal orang dan paling cepat perkembangan teknologinya. Layanan ini menggunakan link hypertext yang disebut hyperlink untuk merujuk dan mengambil halaman-halaman web dari server. Halaman web dapat berisi suara, gambar, animasi, teks, dan program perangkat lunak yang menyusunnya menjadi dokumen yang dinamis. Pengguna dapat melihat World Wide Web dari sebuah browser, yaitu program yang menampilkan HTML, skrip halaman web. Komponen utama dalam komputer. Ada 3 komponen penting dalam komputer. Yang pertama, server. Server adalah sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan oleh server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Server berperan penting dalam menyediakan layanan akses lebih cepat untuk mengirim atau menerima data maupun informasi yang tersedia pada server. Dalam bentuk fisiknya, server berwujud jaringan komputer dan memiliki ukuran sangat besar, dengan beberapa komponen pendukung seperti prosesor dan RAM yang berkapasitas besar. Yang kedua, ISP atau Internet Service Provider. Secara umum, ISP adalah produsen atau lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen supaya bisa mengakses internet dan berbagai media online. Tentu saja Anda tidak bisa mengakses layanan tersebut secara gratis, karena ini adalah layanan berbayar. ISP memang lebih familiar dengan sebutan provider internet karena pengucapannya lebih mudah. Jaringan yang ditawarkan oleh ISP memang luas dan artinya baik itu pengguna internasional maupun pengguna lokal bisa terhubung secara global, sehingga data bisa mengalir melalui jaringan data transmisi dari satu tempat ke tempat lain. Ada banyak jalur transmisinya, bisa melalui sinyal radio, modem, kabel, dan jalur lainnya. Dalam pelayanan berbayar dari ISP, tentu akan ditarik biaya bulanan yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu modem dan broadband. Pada koneksi kategori dial-up atau modem, memang biayanya tergolong murah dan ada juga yang gratis. Sedangkan media transmisi yang digunakan adalah kabel telepon biasa dan bisa dipasang di kantor maupun rumah. Kategori yang kedua adalah broadband atau jalur lebar. Biasanya transmisi akan menggunakan internet kabel, modem, satelit, dan lainnya. Memang jenis ini lebih cepat, tapi biayanya lebih mahal. Yang ketiga, klien. Klien merupakan suatu komputer yang ada dalam jaringan komputer dengan menggunakan berbagai macam sumber daya dari server. Dengan demikian, klien merupakan pemakai jasa layanan server. Dengan prinsip dari klien dan server dapat menjadi suatu sistem yang merupakan suatu aplikasi
terdapat jaringan komputer yang telah saling berhubungan dan saling terhubung.